Heboh koyak moyak Bahtera memang tak hanya memadati sidang demi sidang kasus perceraian orang biasa di pengadilan agama, tapi juga mewarnai jagat Bahtera selebriti. Salah satunya koyaknya Bahtera Inga Anugrah dengan Ari Wibowo yang di luar dugaan publik. Bahkan perceraian keduanya diwarnai perang urat syaraf sehingga nyaris tak menyisakan bekas cinta dan kasih sayang yang pernah dirajut. Inge merasa telah diperlakukan tak semestinya oleh Ari Wibowo hingga harus terusir dari kediamannya. Untuk bertahan hidup, Inge bahkan harus berjualan dan cari kos-kosan sendiri. Tak ayal tangis Inge pun pecah kala mencurahkan bagaimana getirnya perceraian. Dari pembicaraan kita sih memang aku sendiri gak keberatan untuk anak-anak tinggal di rumah yang udah mau jadi nih, yang habis direnov gede-gedean. Because kamar mereka juga gede banget, nyaman banget, terus ada gymnya, ada rooftopnya. Kan kayak apalagi dia suka main gitar, bisa undang teman-temannya main kan weekend atau kalau sore gitu. And then mereka punya tempat yang luas untuk belajar taekwondo lagi kayak gitu-gitu. Jadi enak banget lah rumahnya. Jadi aku nggak keberatan mereka di sana, bahkan nikmatilah itu gitu loh, itu rumah kalian. Karena kalaupun ikut sama aku kan masih gak jelas di mana. Jadi kamu yang mendekat, agar bisa terus melihat mereka setiap hari, mengantar makanan buat mereka, termasuk lunchbox. Pengen dia sih gitu. Ini nggak hari suruh rantangin aja pakai ya. Siapa dia pakai. Padahal kamu maunya makan bareng. Hak asuh anak tidak akan membuat aku menutup pintu untuk ibunya ketemu dengan mereka kapanpun, dimanapun mau ketemu silahkan. Tidak akan ada larangan, tidak akan menyulitkan untuk anak-anak ketemu dengan ibunya ataupun ibu-ibu ketemu anak-anaknya. Kurang lebih seperti itu. Kata Ari sih begitu rumah yang direnovasi kelar kan mereka pindah tuh. Kan aku memang katanya nggak usah masuk supaya new memories in the new house. Jadi pada saat mereka pindah ya aku pindah ke tempat yang aku sedang cari. Sebenarnya nggak tahu ya, aku memang udah merasanya harus keluar aja demi apa ya? Demi kebahagiaan aku sendiri juga. Iya, jadi kan anak-anak sudah lebih besar dan kan tujuannya juga udah dipikirkan bahwa kita tetap jadi good parents untuk anak-anak. Ya kita nggak bisa bersama lagi aja, aku dan Ari, tapi tetap bisa jadi good parents. Bisa kok, pasti bisa. Buntut gugatan cerai itu tak hanya menyingkapkan sikap dingin satu sama lain saat mediasi di ruang sidang, tapi rupanya Ari sama sekali tak memberi tenggang waktu untuk Inge bersiap diri menghadapi kesendiriannya tanpa sang suami. Bahkan kuasa hukum Inge sempat meminta dipinjamkan satu apartemen, tapi respon Ari datar. Dia mau pergi juga kemana, dia tidak punya tempat lagi. Ya toh, sementara apartemen yang di tempat itu adalah apartemen di mana ada kontraktor nyewa untuk selama kontraktor merenovasi rumah Pak Ari. Jadi selama rumah Pak Ari direnovasi hampir 2 tahun ini, kontraktor menyewa satu apartemen buat mereka. Ya, jadi katanya ada 3 kamar, 2 untuk kedua anaknya, 1 untuk mereka berdua. Jadi kalau punya harus keluarnya juga kemana? Dia kan tidak punya uang. Gimana Ibu Inge tidak mempunyai hak sama sekali terhadap harta yang diperoleh bersama karena semuanya itu atas nama Pak Ari. Ada 3 apartemen sama renovasi 1 rumah mewah juga. Memang itu yang kita hanya meminta supaya kalau bisa ya demi keadilan lah dari 3 unit itu punya diberikan 1 supaya tinggal bersama.
Inge sendiri tampaknya begitu berat harus melewati masa kesendirian tanpa bekal yang cukup. Apalagi ia harus berjuang melawan sakit tiroid yang dideritanya selama ini. Yang dirasain aku jadi titik balik bahwa aku harus sehat. Percuma aku berusaha secara fisik, tapi kalau dalam aku nggak sehat, ya itu jadi titik balik aja. Titik balik aja bahwa kamu harus menghidupkan diri kamu di dalam juga, merawat diri di dalam. Iya, dalamnya aku penting juga. Karena kalau aku sakit parah lagi, misalnya lebih parah, aku yang rugi. Apa yang biasa kamu lakukan ketika kamu merasa itu udah mulai kamu? Konsul lagi sama dokterku. Terus biasanya dilihat dari labnya gimana, paling diatur lagi makannya, terus jangan stres, happy aja, gak usah pikiran itu. Mereka pun sudah setuju, sudah tahu apa yang terjadi, dan mereka pun sudah setuju dengan keadaan ini, dengan perpisahan ini. Sementara Ari sendiri mengaku apa yang dikeluhkan Inge merupakan bagian dari rangkaian drama yang menyudutkan namanya. Lantas bagaimana reaksi Ari? Pasti ada ingin membela diri, tapi aku tahu kalau misalnya satu nggak mungkin, nggak ada gunanya. Dan aku tahu apa yang diberitakan di luar sana itu merupakan sebuah kebohongan, sebuah fitnah, sebuah taktik dari pihak sana, pihak sebelah. Dan bagi aku ya kebetulan memang pihak sananya dekat dengan media, jadi bisa mempermainkan media, ya silahkan aja. Cuman aku tahu diriku, aku tahu aku nggak begitu, teman-teman aku tahu aku nggak seperti itu, dan itu udah cukup buat aku. Selebihnya proses pendewasaan aja. Proses pendewasaan. Ya, dulu mungkin aku akan lebih memikirkan, aduh orang mikir apa tentang aku, pakai 35 tahun di dunia entertain, aku selalu menjaga gitu. Tapi ya memang seperti yang tadi aku bilang, proses pendewasaan. Ya, jadi sebetulnya aku berterima kasih sama Tuhan dapat kesempatan ini, karena nggak semua orang bisa dibenci satu Indonesia. Gitu awalnya ya, karena Masa dibenci satu Indonesia? Awalnya karena kan viralnya kan itu, wah tidak menafkahi, istri nggak punya apa-apa segala macam, Cuman di dan keluar aja gitu. ya kan awalnya kan seperti itu. Dan ya udah, ini kita nggak ngomongin soal perceraian ya, ini cuma ngomongin ini aku aja ya, apa perasaan aku aja ya, jadi tolong jangan bahas yang lain. Cuman ya segala sesuatu dalam hidup aku, apakah itu yang baik, kita bisa belajar. Tapi yang buruk kita pelajarannya tuh biasa jauh lebih banyak. Bagaimanapun perceraian hanya akan menyisakan luka, apalagi jika itu diakhirinya dengan jalan tak baik-baik. Kini Inge dan Ari bak musuh yang tak mau sekedar menatap bersalaman, apalagi bicara dari hati ke hati. Lantas mungkinkah sudah tak ada secuil pun kenangan manis yang bisa menjadi perekat keduanya untuk bercerai dengan jalan damai? Sebetulnya bisa kan dengan cara yang lebih baik, yang lebih tenang, yang lebih damai. Ya. Syaratnya? Syaratnya ya dua-duanya harus bisa tetap saling respect. Saling respect. Ya. Jadi mau menikah ataupun mau bercerai. Ya, kita menikah juga baik-baik, ya bercerainya juga harusnya baik-baik. Demi anak minimal. Demi anak. Ya. Emang mungkin ya orang mau bercerai itu masih bisa ngomong baik-baik dan respect? Bisa banget sebetulnya. Asal kalau lagi Asal mau dibicarakan, mau dibicarakan, komunikasi ya tetap ya. Pasti sempat stres juga, sempat bertanya-tanya kenapa harus dengan cara seperti ini. Tapi ya memang kalau dari pihak sana maunya cara begitu, ya silahkan aja. Aku tidak akan melakukan hal yang sama gitu ya. Memang ini bukan dari, kalau aku bilang dari pihak sana, belum tentu dari pihak istri ya, bukan dari Ingenya ya secara langsung kan, tapi kan dari orang sekelilingnya yang buka front, yang memojokkan, yang menjatuhkan gitu. Dan
ya aku kan hanya bisa awalnya aku pikir dengan press conference bisa netizen cukup dewasa untuk bisa mengetahui bedanya gitu. Ternyata aku press conference itu pun diputar balik lagi, ditambahin bumbu-bumbu, malah jadi negatif lagi. Waduh, pembalut wanita lah segala macam, itu jadi nggak tahu siapa yang ngomong seperti itu, yang pasti bukan dari pihaknya aku. Dan ya dari situ aku belajar bahwa udahlah, netizen will be netizen. Ada yang smart, ada yang bisa menganalisa dan bisa bilang enggak kalau melihat begini begitu enggak seperti itu gitu. Tapi ya pasti banyak juga yang asal baca dan langsung ya kita juga nggak tahu ya. Maksudnya kan netizen juga punya masalah-masalah rumah tangganya sendiri, dan mungkin dengan ada berita begini, ternyata nggak cuman hidup gue doang yang susah, ternyata Wibowo juga begini, ternyata begitu, dan langsung menghakimi. Ya itu yang penting dia merasa lebih bahagia, ya udah bagus, berarti kan buat kita juga melakukan sesuatu yang baik buat dia. Bak setali tiga uang, perceraian antara Inara Rusli dengan suaminya Virgon Tambunan tak kalah menguras air mata dan emosi. Perang urat syaraf itu bahkan hingga melibatkan sang mertua, yakni Ibunda Virgon. Namun perlahan, Inara mulai berbenah diri. Jika Inge sama sekali limbung, harus berbuat apa tanpa tempat tinggal dan bekal yang cukup, Inara lebih beruntung, langsung didapuk sebagai brand ambassador sebuah produk kecantikan. Ia malah makin tampil glowing, hingga membuat sejumlah pria berusaha ingin ta'aruf dengannya. Namun tampilan glowing yang memicu keterpesonaan para pria di masa idah yang belum rampung itu justru mencuatkan kontroversi. Sebagian warganet protes dengan tingkah Inara, tapi melalui postingannya Inara memberi alasan kuat jika ia dan anak-anaknya tak mau terpuruk dengan perceraian ini. Pro kontra mas setiap hal mah pasti ada lah. Kita mau ngapain aja pasti ada pro kontra, ya kan. Yang udah berumah tangga juga pasti pro kontra di keluarganya, mertuanya, tetangganya. Tapi kan ngapain kita dengerin ya, nggak habis-habis kan omongan orang. Ya kita lakuin aja apa yang kita yakinin, sama itu masih dalam koridor syariah. Meski kisah cinta dan bahteranya tertikam pilu orang ketiga, tapi kemunculan wajah Inara dengan tampilan cantik memang memicu sejumlah pria yang ingin mendampinginya. Tapi meski ngantri permintaan ta'aruf, Inara mengaku belum mau buru-buru mencari pasangan hidup. Apalagi kisah bahteranya dengan Virgon terasa masih begitu getir untuk diingat. Lantas benarkah Inara banyak dilamar pria tajir dan mapan? Apa reaksi Inara? Ditinggal satu orang, dicintai seratusan orang. Ada ratusan orang yang katanya mau ta'aruf dengan dia. banyak yang ngedeketin nih kaum Adam mungkin. Apalagi kan mana lagunya mau. Kaum Adam yang deketin, kalau itu sih udah Derry semua itu yang ngatur. Ustadz Derry. Ada yang ngedeketin gak sih? Ya tahu kalau udah Derry bilang 300 berapa orang, buset. Aku bilang itu lamaran kerja apa? Trauma ya sama musisi. Tahu mau cari. Sampaikan tangan tolong selamatkan. Aku anak band yang tatoan. Meski tertatih melalui sidang demi sidang, melewati fase kesendirian yang tak terbayangkan, tapi hidup harus terus berjalan. Bagaimanapun, perceraian harus tetap diterima dengan lapang dada. Baik Inara maupun Inge Anugrah harus kembali menata hati, seraya berharap ada masa depan bahtera yang lebih baik. Lantas bagaimana mereka menguatkan hati atas ujian yang menimpa ini? Ya hidup harus terus berjalan, anak-anak aku juga masih harus membutuhkan pendidikan yang baik, pendidikan terbaik, dan makanan yang bergizi pastinya, vitamin yang berkualitas, dan semua itu kan membutuhkan biaya yang nggak sedikit ya. Jadi ya ada harga yang harus aku bayar di situ demi mereka. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada kesibukan pekerjaan, ya mudah-mudahan Inara bisa menjadi orang sukses. Bahwa sebesar apapun masalah dalam rumah tangga kita tidak menjadikan dunia kita tuh berakhir. Jadi tetap harus semangat, tetap harus berhikmat supaya kita menjadi orang yang bijak.
yang bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa.